CIA dan Mossad sudah menyatakan bahwa mereka mengamati Khomeini setiap hari, bukan dengan satelit tapi dari lapangan. Dan sekarang itu beberapa kepala negara itu ketakutan mereka diamati oleh Amerika, oleh Israel, dan takut diculik. Bayangkan orang yang begitu berapi-api, terlihat berani di muka umum, tetapi di ruang tertutup dia menyatakan, nanti tiba-tiba ada helikopter datang, saya diculik. Saya ke sana itu, dorongan-dorongan untuk kabur dulu itu terasa tuh di anak-anak mudanya. Banyak yang capek dengan kondisi Iran, ya karena uangnya dihabiskan untuk belanja militer besar-besaran, mengembangkan rudal, mengembangkan drone dan sebagainya. Tapi mereka nggak mengembangkan kodam. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita YouTube Harian Kompas. Kali ini kita akan ngomongin tentang Trump atau Amerika dan Israel yang menyerang Iran, dan rame ini. Nah, di sini sudah hadir Mas Kris Mada, editor Des Internasional, dan saya ditemani juga oleh Mbak Sari Febriana yang kebetulan pernah ke Iran. Jadi nanti ceritanya kita pasti seru. Nah, ini langsung aja Mas Kris. Ini Iran kan lalu menyerang balik. Tapi uniknya atau anehnya dia bukan hanya menyerang Israel misalnya, tetapi dia menyerang juga negara-negara di sekitarnya. Ini motifnya apa dan kenapa bisa begitu? Di bawah yang diserang oleh Iran itu adalah fasilitas-fasilitas Amerika di kawasan. Di Kuwait yang diserang itu adalah bandara. Tetapi bandara itu berfungsi ganda juga sebagai pangkalan udara Amerika Serikat. Di Bahrain, di Manama, itu ada pangkalan armada kelima Amerika Serikat. Itu di pelabuhan, itu yang diserang. Lalu kemarin ada hotel diserang. Hotel itu adalah tempat menginap para pasukan Amerika Serikat yang difungsikan dari pangkalan. Diperdebatkan, tetapi di dalam hukum humaniter dan hukum perang, tempat-tempat sipil yang menjadi tempat yang digunakan untuk perlindungan tentara, maka dia dapat kehilangan fungsi sipilnya, perlindungan sipilnya. Oke, jadi itu berlaku untuk bahkan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Maksudnya artinya legitimate untuk diserang. Debatable, tetapi bisa dinyatakan. Jadi dalam perang, seseorang yang dinyatakan sebagai kombatan, maka dia bisa diserang di mana saja. Kecuali kalau dia sudah menyatakan menyerah. Nah, dalam konteks itu kemudian kan ini dampaknya orang melihat tidak hanya Iran itu menyerang Israel atau Amerika, tetapi menyerang negara-negara di sekelilingnya. Yang orang bilang ini kan teman sendiri, tetangga dekat gitu. Nah, dampak secara politis apa nih bagi Iran? Tetangga dekat iya, teman belum tentu. Oke, ya betul. Itu betul tuh. Tidak semua tetangga itu adalah teman kita gitu. Di komplek juga seperti itu, di kampung juga seperti itu. Oke, jangan terus curhat. Tapi begini, kenapa Iran kemudian menyerang pangkalan-pangkalan itu? Doktrin Iran sekarang itu adalah dia tuh kan seperti ini. Pada Juni lalu, Iran sepakat, oke, kita gencatan senjata. Tetapi tidak sampai 8 bulan kemudian, Iran diserang lagi. Maka Iran sekarang menyatakan, kami tidak mau gencatan senjata dulu sampai Amerika dan sekutunya membayar mahal. Jadi bukan cuma pangkalan Amerika yang diserang. Ada pangkalan Prancis juga, ada pangkalan Eropa juga yang diserang. Dan kemarin Perdana Menteri Inggris kan sudah menyatakan bahwa pangkalan Inggris boleh dipakai untuk menyerang Iran. Dan demikian Inggris yang jaraknya ribuan kilometer dari Iran, dari Israel, menyatakan dia terlibat dalam perang ini gitu. Dengan mengizinkan pangkalannya, maka pangkalannya juga mulai diserang gitu. Jadi Iran menganggapnya seperti ini, bahwa siklus perang ini akan terus terjadi kalau Amerika mau terus terlibat. Dan untuk membuat Amerika tidak mau terlibat lagi, maka Amerika harus membayar mahal. Berbeda dengan banyak negara, di sebagian negara, Jenderal Amerika itu tidak menganut doktrin berani mati. Jenderal Amerika itu menyatakan bahwa pasukan harus dijaga keselamatannya, harganya mahal gitu. Makanya sekarang Iran itu doktrinnya sebanyak mungkin menimbulkan korban bagi Amerika, juga bagi Eropa, sehingga mereka ke depan akan pikir-pikir lagi untuk membantu Israel menyerang Iran.
Kenapa faktor bantuan itu penting? Karena Israel itu tidak bisa mengatasi sendiri pembalasan Iran. Itu sudah terbukti dari beberapa kali perang dengan Iran. Israel punya yang disebut sebagai Iron Dome, punya David Sling dan sebagainya. Tetapi sebagian besar rudal dan pesawat nirawak yang ditujukan ke Israel itu tidak memasuki langit Israel. Dicegatnya di mana? Dicegatnya itu dengan rudal Amerika yang ditembakkan dari Laut Arab, ditembakkan dari Laut Tengah, atau pesawat-pesawat Jordania. Jordania, negara Arab, membantu menangkis serangan ke Israel. Jadi tapi tidak sebaliknya. Tapi tidak sebaliknya. Jadi ketahuan sebenarnya Iran ini juga sekali pukul dapat dua ya. Ini kemarin kalian juga gak bantuin, malah bantuin mereka, bukan bantuin kami. Jadi ya kami serang, apa salahnya gitu kan? Sebenarnya sih bukan seperti itu juga, tetapi kan lebih ke agar Amerika dan sekutunya merasa ini harganya mahal sekali kalau terus berperang dengan Iran. Oke. Balik lagi ke Iran, dan ternyata respon warga Iran juga terbelah ketika Iran diserang oleh Amerika dan Israel. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Yang mendukung calon presiden garis keras itu ada 13 juta orang kemarin di pemilu terakhir. Sementara calon moderat, gabungan calon yang murni moderat itu kan hanya 7 juta. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang pro monarki. Meskipun pengalaman Iran dengan monarki itu buruk sekali, tapi masih ada pendukungnya. Oke. Sebagian besar orang yang banyak, bukan sebagian besar, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan di Iran itu kan sebagian keluar menjadi diaspora. Ya kabur aja dulu lah mereka. Mereka kan mulai kabur dari tahun 79 sejak revolusi Iran 79 itu kan, sejak Ayatollah Khomeini dan digantikan lalu dengan Ali Khomeini sekarang. Ya nanti akan dicari lagi penerusnya. Nah, ini juga banyak gitu. Mereka merayakan dalam tanda kutip tewasnya Khomeini. Bagaimana dia bisa tewas? Siapa sih yang tidak tewas dengan 30 bom dijatuhkan ke satu lokasi bersamaan. Itu yang dilakukan Israel terhadap Khomeini. Nah, mereka merayakan itu. Tetapi juga di sisi lain mereka tidak menerima bahwa negaranya diserang. Oke. Tidak setuju dengan Khomeini satu hal, tidak mendukung serangan pada negaranya satu hal. Betul. Ada memang beberapa diaspora Iran yang merayakan serangan Amerika Terhadap Serikat Iran dan Israel terhadap Iran. Dan orang-orang itu secara kebetulan mereka juga berbaikan dengan Israel, mereka juga berbaikan dengan Amerika. Seberapa parah sebenarnya kerusakan ini, dan nanti akan kita lihat dulu sebelum serangan ini di Iran tuh seperti apa Jeng gambarannya, seindah apa? Dulu waktu ke sana itu kan Februari 2023, tapi dalam rangka liburan sih. Dan tahun itu setelah huru-hara rame masa Amini. Oke. Jadi polisi syariahnya ya itu mengendorkanlah pengawasan ke perempuan-perempuan Iran yang mengenakan hijab yang mereka anggap nggak proper ya. Jadi waktu saya ke sana itu suasananya nggak seperti yang dipikir orang sebelum ke Iran ya, yang sama sekali belum pernah misalkan nggak tahu apa-apa di Iran. Sangat moderat. Situasinya sangat moderat. Perempuan itu berpakaian cukup bebas, maksudnya nggak semuanya pakai yang hijab tertutup atau cadar gitu ya. Abaya ya, abaya panjang, enggak. Banyak yang pakai ripped jeans, pakai atasan yang cukup ketat gitu. Terus jilbab juga seadanya aja, hanya disampirkan, umumnya seperti itu. Yang you can see gitu ada nggak? Nggak lihat sih. Nggak lihat. Kalau di dalam ruang tertutup, misalkan di restoran, kita makan di restoran itu jilbabnya turun tuh nggak ada yang negur gitu loh. Bahkan saya sering kali ditegur tanda kutip sama orang yang ketika ngelihat saya dikit-dikit naikin jilbab gitu kan, kerepotan gitu loh karena jilbabnya turun. Dia bilang santai aja gitu loh, nggak usah gitu amat gitu. Lepas aja, malah banyak yang bilang kayak gitu, lepas aja. Hari Jumat gitu misalkan ketika saya ke masjid gitu kan, saya pikir kan wah pasti banyak nih yang sholat Jumat. Ternyata nggak ada sama sekali yang sholat Jumat. Jadi di Iran itu sholat Jumat itu
nggak dilakukan di semua masjid, hanya umumnya dilakukan kalau di Tehran tuh hanya di Universitas Tehran, jadi hanya di satu titik. Dan ketika saya tanya sama yang dampingin orang Iran, kamu nggak sholat Jumat gitu? Enggak, ngapain, di sini yang sholat Jumat cuma orang-orang tua gitu loh. Jadi masjid itu kosong, masjid itu hari Jumat kita foto-foto atau orang cuma sholat zuhur biasa. Kalau kita ketemu sama orang biasa ya, random gitu, orang biasa, sopir taksi, penjual, apa segala macam, itu yang bisa saya tangkap tuh adalah mereka sebenarnya lelah gitu loh, lelah dengan rezim yang saat itu ya. rezim saat ini gitu loh, nggak bisa dibilang tidak bahagia ya, nggak senang lah. Ada juga sebagian yang mungkin yang tadi dibilang ras pendukung monarki gitu, mereka selalu bilangnya good old days gitu loh. Jadi menganggap masa lalu itu terbaik ya. Masa-masa di mana Persia itu Iran itu terasa sangat menyenangkan. Atau misalkan supir taksi yang nanya-nanya sama saya, gimana ya caranya ke Australia gitu loh. Jadi dorongan-dorongan untuk kabur dulu itu terasa tuh di anak-anak mudanya. Kebayang ya, itu mungkin yang sebagian kemudian mendukung atau senang ketika Khomeini mati dan rezim ini ada tanda-tanda ya. Kelompok sekuler yang sebenarnya nggak apa ya, nggak seperti yang dipikir orang lah, semuanya pada pakai hijab kayak nggak kayak gitu. Oke, ini setelah serangan ini kira-kira Mas Ras, ke depan ini Iran akan seperti apa? Atau dalam skop lebih luas di regional situ, itu gambarannya seperti apa nanti? Sekarang ketakutan Arab Saudi dan beberapa negara lain itu adalah Iran mengizinkan atau tidak lagi mengontrol milisi-milisi bersenjata di kawasan yang selama ini disokong Iran. Ada Houthi, ada Hezbollah, ada segala macam di Irak itu, ada juga di Suriah gitu. Selama ini, Iran itu mungkin dia tangan besi. Tetapi tangan besi ini yang menjaga supaya kekuatan ini terkontrol. Kalau ini tidak terkontrol, maka menjadi tidak stabil kawasan itu. Sekarang saja kan kita sudah merasakan dampaknya. Dengan Selat Hormuz ditutup, minyak naik, dan sebagainya. Karena Selat Hormuz itu tempat keluar 25% dari energi dunia gitu kan. Dan harga energi itu kan terkait satu sama lain. Nah, itu satu, ada ketidakstabilan yang dikhawatirkan. Apakah akan ada perubahan rezim di Iran, akan ada perubahan pemerintahan? Sosoknya sudah tidak ada, tetapi sistemnya bertahan. Jadi beberapa waktu lalu itu sudah disebutkan bahwa setiap pejabat Iran itu harus punya calon pengganti 4 orang, dan setiap calon pengganti itu harus punya calon lagi 4 orang, sehingga lapisan-lapisan penggantinya itu sudah dibuat. Kaderisasinya jalan ya. Kaderisasinya sudah berjalan, sehingga mereka punya sistem untuk terus berkelanjutan. Karena sebelum perang ini terjadi, sebelum akhirnya dibunuh oleh Israel, Khomeini itu sudah menyatakan, saya menunggu waktu saja ini, saya sudah siap mati syahid, saya sudah, dan makanya kita harus mempersiapkan semuanya gitu kan. Terlepas kemudian ada mata-mata Israel dan sebagainya gitu kan, CIA dan Mossad sudah menyatakan bahwa mereka mengamati Khomeini setiap hari, bukan dengan satelit tapi dari lapangan. Itu kan berarti ada agen mereka di sana. Jarak dekat dan agen mereka itu kan berarti kan ada pengkhianat di dalam mereka gitu kan. Dan sekarang itu beberapa kepala negara itu ketakutan mereka diamati oleh Amerika, oleh Israel, dan takut diculik. Bayangkan orang yang begitu berapi-api, terlihat berani di muka umum, tetapi di ruang tertutup dia menyatakan, nanti tiba-tiba ada helikopter datang, saya diculik. Nah, itu tadi ya, menarik ini ke depan, jadi memang masih juga belum jelas, tetapi dari situ kelihatan bahwa di negara situ suhunya akan semakin panas. Kira-kira yang bisa mendinginkan apa? Sekarang Arab Saudi sedang berusaha mendinginkan situasi. Kemarin itu hari Minggu, Pangeran MBS sedang menelepon semua orang di kawasan, termasuk dengan Presiden WA, yang sebenarnya sudah beberapa tahun mereka perang dingin, tapi karena situasinya genting, dia telepon lagi. Ada yang lebih penting daripada diem-dieman di antara mereka. Intinya dia menyatakan, kita akan mengkoordinasikan tanggapan, kita sekuat mungkin tidak akan bereaksi langsung pada serangan Iran, pembalasan Iran, supaya Iran tidak tambah marah dan semakin melepaskan
rudal mereka. Jadi Iran itu jangan lupa mereka itu adalah salah satu sebenarnya negara superpower di kawasan. Mereka punya banyak rudal, mereka punya dibolak-balik digencet dari tahun 79 tapi masih bisa mengembangkan. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sari bahwa banyak yang capek dengan kondisi Iran. Ya karena uangnya dihabiskan untuk belanja militer besar-besaran, mengembangkan rudal, mengembangkan drone dan sebagainya. Tapi mereka nggak mengembangkan kodam. Ya, itu dia. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan singkat tentang Iran, terutama ya serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Bagaimana nasib Iran ke depan dan kawasan itu ke depan kita lihat. Semoga yang penting sih dunia ini makin damai, itu saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di Balik Berita Kompas, dan jangan lupa untuk selalu membaca dan berlangganan Kompas ID. Dadah.